Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Janur Musyarafah NIM 2019 1050 1073. Di video kali ini merupakan video untuk tugas UTS mata kuliah dasar agriculture. Yang pertama, saya akan membahas tentang ketahanan pangan, di mana menurut Food and Agriculture Organization atau FAO pada 1996 dikatakan bahwa ketahanan pangan itu merupakan suatu kondisi ketika semua orang di setiap waktu mempunyai akses secara fisik, sosial, dan ekonomi pada bahan pangan yang aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan tubuh sesuai dengan pilihannya sehingga bisa hidup secara aktif dan sehat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan itu didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik secara jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Jadi ketahanan pangan itu harus memenuhi permintaan yang cukup tinggi, menjamin kualitas produk, jalur distribusi, dan juga banyak hal lain yang membutuhkan penyesuaian strategi. Nah, salah satu langkah untuk memastikan ketahanan pangan itu adalah dengan mengembangkan sektor pertanian domestik dan sekaligus menciptakan cadangan pangan strategis. Nah, kemandirian pangan itu merupakan salah satu tolak ukur atau indikator pembangunan suatu daerah itu berhasil atau bisa dikatakan sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah selalu berusaha untuk mencapai kemandirian pangan agar kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia di setiap daerahnya itu dapat tercapai. Nah, salah satu program yang dijalankan pemerintah itu adalah konsep tentang food estate atau lumbung pangan. Nah, menurut buku pintar food estate itu, food estate itu disebutkan bahwa food estate merupakan istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas atau yang berada di lahan lebih dari 25 hektar yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, serta organisasi dan manajemen modern. Nah, konsep dasar food estate ini diletakkan atas dasar keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan lestari, dikelola secara profesional, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan, dan kelembagaan yang kokoh. Nah, food estate ini diarahkan kepada sistem agribisnis yang berakar kuat di pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat adat atau lokal yang merupakan landasan dalam pengembangan wilayah. Komoditas prioritas yang dikembangkan dalam food estate ini diantaranya itu ada padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, sorghum, buah-buahan, sayur-sayuran, sagu, kelapa sawit, tebu, dan juga ternak sapi atau ayam. Nah, latar belakang dikembangkannya food estate ini, yang pertama itu ada melonjaknya permintaan pangan dunia sebagai banding dengan pertumbuhan penduduk.
Jadi kan apalagi di saat pandemi ini itu FAO itu sudah mewanti-wanti kepada negara-negara tentang krisis pangan. Jadinya, latar belakang dikembangkan food estate ini di era baru-baru ini tuh salah satunya juga karena pandemi itu. Lalu yang kedua ada suplai pangan dunia yang tidak sebanding dengan permintaan atau global food crisis. Yang ketiga itu ada semakin tingginya laju alih fungsi lahan pertanian, khususnya di Pulau Jawa dan Bali, dan kebutuhan pangan nasional yang semakin meningkat, sehingga pangan menjadi komoditas strategis. Lalu yang keempat ada outflow devisa negara untuk pembiayaan impor beberapa komoditas pangan, dan yang terakhir atau kelima itu ada ketersediaan lahan profesional sebagai lahan cadangan pangan yang cukup luas, khususnya di luar Pulau Jawa dan Bali. Namun lahan tersebut belum tergarap secara optimal dan juga membutuhkan modal investasi yang cukup besar. Nah, di sisi lain itu dana pemerintah itu juga terbatas, sehingga perlu peran investor dalam pengembangan food estate dengan tetap memperhatikan atau melindungi kepentingan masyarakat setempat. Lalu ada 6 kriteria pengembangan food estate. Yang pertama itu ada kriteria hukum formal, ya seperti tata letak, kepemilikan, dan pengelolaan. Yang kedua ada kriteria lingkungan seperti tanah, air, dan agroklimat. Yang ketiga itu kriteria infrastruktur, dan dalamnya itu ada irigasi, transportasi, dan energi. Yang keempat ada budidaya seperti lingkungan tumbuh, agronomi, dan fasilitas produksi. Yang kelima itu kriteria sosial dan sumber daya manusia seperti demografi dan lapangan kerja. Dan yang terakhir itu ada kriteria teknologi. Yang di dalamnya itu termasuk kelayakan dan keberlanjutan industri on farm, off farm, dan juga industri pengolahan. Nah, jadi food estate ini sebenarnya sudah diinformasikan itu di 4 lokasi sejak lama dari zaman Presiden Indonesia yang kedua. Lokasinya itu yang pertama ada di Kalimantan Tengah itu dengan luas 1 juta hektar. Lalu yang kedua ada di Kabupaten Merauke atau di Papua, itu seluas 1,2 juta hektar. Yang keempat ada di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur dengan luas 0,5 hektar. Dan yang terakhir di Kabupaten Kuburaya atau Kalimantan Barat seluas 0,25 hektar. Nah, hasil produksi dari food estate ini diutamakan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Nah, baru jika stoknya itu sisa itu baru boleh diekspor. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang diatur dalam pengembangan food estate itu ada 9. Yang pertama itu ada pelayanan perizinan usaha budidaya tanaman pangan, peternakan, dan perkebunan atau tumbuh. Lalu yang kedua ada pembatasan skala usaha budidaya tanaman. Yang ketiga, hasil produksi pertanian dari food estate diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri dan sisanya diekspor. Keempat, kewajiban untuk melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS dalam pengembangan food estate ini. Yang kelima, ada penyertaan modal asing dibatasi maksimal 49%. Lalu bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing itu wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia. Selanjutnya ada pelaku usaha pertanian itu terdiri dari perorangan WNI atau Badan Hukum Indonesia. Nah, kalau untuk perorangan WNA atau Badan Hukum Asing itu yang akan melakukan usaha pertanian, itu diwajibkan untuk bekerja sama dengan pelaku usaha perorangan WNI atau Badan Hukum Indonesia
dengan membentuk Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Lalu selanjutnya itu dalam rangka meningkatkan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, berdasarkan peraturan yang berlaku, pemerintah itu juga dapat memberikan fasilitas kepabeanan, keringan bea masuk, pajak penghasilan kepada investor yang akan melakukan perluasan usaha dan atau investasi baru. Dan yang terakhir itu ada perlunya diatur kemitraan antara investor dengan masyarakat adat atau lokal setempat berdasarkan prinsip kesetaraan, saling membutuhkan, saling memperkuat, dan juga saling menguntungkan serta bermartabat. Lalu apa sih keterkaitan program food estate ini dan ketahanan pangan ini dengan perencanaan tata ruang? Jadi kan tanah pertanian itu merupakan objek agraria yang mempunyai sifat dominan dan strategis. Jadi dikatakan dia bersifat strategis itu karena kan seiring waktu tanah pertanian itu luasnya itu semakin berkurang, lalu dikatakan bersifat dominan karena kebutuhan manusia akan tanah pertanian itu semakin bertambah. Nah, salah satu penyebab dari tersebut itu adalah jumlah penduduk yang semakin meningkat. Jadi, luas tanah semakin berjalannya waktu itu, luas tanah pertanian itu berbanding terbalik dengan jumlah penduduk. Jadi jumlah penduduk khususnya di Indonesia itu setiap tahun kan bertambah, jadi mereka memerlukan ruang untuk bermukim misalnya, jadi menggunakan tanah-tanah pertanian. Jadi luas tanah pertanian tersebut semakin berkurang. Nah, karena jumlah penduduk yang makin bertambah dan luas tanah pertanian yang semakin berkurang tersebut menyebabkan kebutuhan pangan itu juga semakin meningkat. Maka dari itu, perlu adanya pembangunan untuk ruang kawasan pertanian sebagai upaya untuk melindungi lahan pertanian, sehingga dapat diwujudkannya ketahanan pangan tersebut. Lalu, apakah hubungan program food estate dan ketahanan pangan tersebut dengan aspek pertanian atau agriculture? Jadi dikutip dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, teknologi pertanian smart agriculture atau precision agriculture itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian produksi dan juga threat atau ancaman. Nah, itu diperlukan mitigasi dari threat tersebut melalui asuransi pertanian. Nah, tahap awal smart agriculture ini merupakan pengembangan data center food estate yang berbasis big data. Jadi data center tersebut dipadukan dengan pemanfaatan teknologi digital sebagai backbone dari smart food estate itu. Nah, ini untuk prosesnya itu yang pertama ada proses praproduksi, di mana dalam proses produksi tersebut itu berlangsung kegiatan-kegiatan seperti pengolahan tanah, pemumpukan tanah atau pengapuran, pemilihan benih, pemantapan calon petani calon lokasi atau CPCL, dan juga pengaturan tata air mikro. Selanjutnya setelah melakukan proses praproduksi, dilakukan proses produksi, lalu yang terakhir itu ada proses pemasaran produk pertanian. Nah, aplikasi yang sudah dilakukan tadi itu dapat digunakan untuk memprediksi luas area dan waktu tanam yang disesuaikan dengan land suitability atau kesesuaian lahan, produktivitas, kebutuhan air, kebutuhan sarana produksi, luas area, luas serangan hama penyakit, potensi kekeringan, dan juga waktu panen. Sekian materi
Untuk tugas UTS dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.